Halo, nama saya Andrew Ciandoko dengan NIM 67 2019 250. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah dari bahasa Indonesia. Yang pertama yang kita bahas adalah asal-usul bahasa Indonesia itu sendiri. Seperti yang bisa kita lihat, keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Ya, bisa kita lihat juga dengan banyaknya prasasti-prasasti yang bertuliskan huruf yang dibaca dengan bahasa Melayu di Nusantara sendiri. Dan sejak zaman kerajaan-kerajaan juga sudah banyak menggunakan bahasa Melayu tersebut. Bahasa Melayu juga menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Lalu, yang kedua, bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Mengapa bisa begitu? Karena bahasa Melayu sangat mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu itu tidak mengenal tingkat tutur. Yang ketiga, bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Seperti yang kita tahu, pada zaman dahulu Indonesia juga pernah dijajah, banyak masuk kerajaan-kerajaan dari Arab, Persia untuk berdagang. Jadi ada banyak pengaruh dari bahasa-bahasa lain yang kosakatanya kita ambil lalu menjadi bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari. Yang kedua, yaitu kapan bahasa Indonesia disahkan. Bahasa Indonesia disahkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar para pemuda yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Nah, pada saat Sumpah Pemuda tersebutlah bahasa Indonesia disahkan menjadi sebuah bahasa persatuan bangsa Indonesia, yang dapat kita lihat pada unsur ketiga dari Sumpah Pemuda tersebut. Dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sendiri ada dua. Yang pertama ada fungsi sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Sebagai bahasa nasional bisa kita lihat, yang pertama itu ada identitas nasional, yang kedua alat pemersatu dan penghubung antar masyarakat Indonesia yang latar belakang sosial dan budayanya berbeda. Yang pertama, mengapa bisa dikatakan sebagai identitas nasional? Bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia, yang berarti dengan bahasa Indonesia dapat diketahui siapa kita, dengan sifat kita, perangai dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, sebagai alat pemersatu dan penghubungan antar masyarakat. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu sangat beragam, mulai dari pulaunya yang banyak, latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda, suku dan ras, terutama bahasa daerah masing-masing. Nah, bahasa Indonesia sendiri dapat kita jadikan sebagai bahasa pemersatu kita. Karena dimanapun kita di daerah Indonesia ini tetap bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia ini. Lalu fungsinya dalam bahasa resmi, yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan. Keputusan atau dokumen-dokumen, surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaganya ditulis dalam bahasa Indonesia. Lalu seperti pidato atas nama pemerintah atau dalam rangka menunaikan tugas pemerintahan juga diucapkan dan dituliskan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua sebagai bahasa pengantar, terutama dalam pendidikan ya. Bahasa Indonesia di negara Indonesia ini kita pakai sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Konsekuensi pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan tersebut, maka materi pelajaran yang berbentuk
media cetak juga hendaknya berbahasa Indonesia supaya memudahkan semua masyarakat yang terutama kita sebagai pengguna bahasa Indonesia. Yang ketiga, sebagai penghubung pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional dan dalam pemerintahan. Ya, bahasa Indonesia bisa kita lihat dipakai sebagai penghubung resmi surat-surat antar badan pemerintahan atau penyebar luasan informasi kepada masyarakat dari instansi pemerintahan atau dari instansi pemerintahan ke instansi pemerintahan. Dengan adanya penyeragaman sistem administrasi ini dan media komunikasi massa dengan bahasa yang sama ini, agar pesan dapat sampai lebih cepat dan mudah diterima oleh kedua belah pihak. Lalu sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, ya seperti yang kita tahu, kebudayaan nasional Indonesia itu sangat beragam. Indonesia berasal dari masyarakat yang beragam pula, dan jika hanya disebarkan menggunakan salah satu bahasa daerah tertentu, maka akan sulit dinikmati dan dimengerti oleh rakyat Indonesia secara luas. Oleh karena itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi. Terima kasih.